ada orang yang tidak dihitung beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihitung beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orangnya? Az-Zumar 45. Kalau hanya Allah yang disebut, kesal hati orang yang tidak beriman kepada Allah. Betul? Betul ya? Nah, berarti ini orang yang tidak dianggap beriman oleh, yang tidak dihitung beriman oleh Allah. Artinya apa? Ketika diajak cerita agama, nggak nyambung. Diajak cerita agama, nggak mau. Pertanyaannya, apa ada di antara umat Islam yang seperti itu? Ada. Kita tidak nunjuk orang. Apa aku seperti itu? Itu masalahnya. Jangan orang. Apakah aku seperti itu? Kalau seperti itu, berarti akulah orangnya. Masalah orang lain itu bukan urusan kita. Ya. Ini kan untuk mengingatkan ada orang yang nyambung cerita agama, tapi di sisi Allah dianggap tidak beriman. Al-Hujurat ayat 14. Maka hati-hati ini. Yang cerita agama ini pun hati-hati. Bukan berarti kalau udah nyambung, udah termasuk dia. Orang-orang Arab Badui berkata, kami beriman. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Karena ada pengakuan kami beriman. Muhammad, kata Allah, katakan pada mereka, kalian belum beriman. Kalau yang tadi memang nggak nyambung, yang sekarang nyambung. Terus kalau katakan pada mereka kalian belum beriman, terus apalagi kan gitu? Katakan pada mereka, kami telah tunduk. Artinya apa? Islam menuntun kita ini satu keadaan, baru dia bersatu. Artinya ketika dia satu cakap, satu bahasa, ya, satu pengakuan, akan dipisahkan oleh keadaan. Sebabnya apa? Masuk di ujung. Sebabnya kenapa tidak satu keadaan? Karena iman belum masuk ke dalam hati. Jadi iman ini dia kalau dimasukkan ke sini bawaannya apa? Tunduk. Kalau dibawa kemari apa? Kombun. Kalau tak ada di otak, nggak ada di hati, nggak nyambung. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ma asfala minal ka'baini fil izari fa finnar. Sesuatu yang melewati batas mata kaki fil izari. Izar itu sarung. Jadi kalau melewati batas mata kakinya dalam neraka. Itu hadis dia bukan mutlak tapi berkait. Banyak hadis tentang itu. Maka kalau ingin mengeluarkan satu hukum jangan dari satu hadis tapi dari banyak hadis. Maka dari situ nanti baru kita ketahui ternyata agama melarang kita sombong walaupun letaknya di ujung kan. Islam sekarang berapa kelompok? Ngaku surga semua kan? Nah, ini sama kayak udah nama Leman tadi. Akhirnya kita tanya kepada si pemilik surga, yaitu Zat Wajibal Wujud, Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah memberikan keterangan, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna udwan. Demikianlah negeri akhirat kami jadikan untuk orang yang enggak pengen tinggi. Jadi agama ini ada yang ahli otak, ada yang ahli hati. Yang ahli hati bawaannya dia ketunduk. Beda dengan yang ahli otak. Maka ini tak bisa disatukan ini. Otak sama yang ahli hati ini tak bisa disatukan. Makanya disatukan oleh zikir. Sehingga ulama dulu memberikan
memberikan isyarat ketika engkau berzikir, kau angkat dari hatimu ke otakmu. Artinya otak sama hati ini nyatu. Kata awak tadi gini tok. Al-Quran bawa ke otak kombur, bawa ke hati tunduk. Kalau 17 Ramadan acara apa kan? Nuzul Quran. Nuzul. Nah, apa itu maksudnya? Nuzul Quran itu apa? Turun Quran. Kalau begitu memahaminya nggak ngerti kita. Nuzul Quran maksudnya apa itu? Coba baca ayatnya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Quran. Gunanya itu apa? Langsung itu ujung ayat itu gunanya. Hudan itu gunanya. Jadi supaya tahu kita jangan turunnya toh, gunanya hudan betul untuk siapa? Manusia. Nah, kita ini manusia apa bukan? Belum tentu. Pernah nggak dibilang binatang sama ayahnya? Pernah. Pernah nggak dibilang setan? Nah, kita ini status kita binatang apa setan? Kalau binatang sama setan ya nggak dapat Quran ini sebagai petunjuk. Maka lihat ciri. Aku memang bentukku manusia, cuman sifatku apa? Karena martabat kita di hadapan Allah ini ada 5. Hamba, iman, insan, setan, binatang. Islam juga hanya dia. Haji juga hanya dia. Umroh juga hanya dia. Alim juga hanya dia. Cuman siapa kita ini? Nah, hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Terus apa? Wa bayyinatin minal huda furqan. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, kami jadikan kalian itu furqan. Instingnya bisa membedakan mana benar mana salah. Tergantung takwa. Kalau dia takwa, instingnya bisa membedakan mana benar mana salah. Makanya jangan heran andung-andung di kampung tak pandai baca Quran, tapi dia mendapatkan nuzul Quran. Ini nuzul Quran, ya. Kandungan Quran apa? 1000 perintah, 1000 larangan, 1000 janji pahala, 1000 janji dosa, 1000 kisah, 1000 perbandingan, 500 halal haram, 100 doa dan tasbih, 60 nasikh dan mansukh. Itulah turun. Turunlah itu 1000 perintah. Kau ada di bawah apa enggak? Enggak ada, pantas kau melawan. 1000 larangan, kau ada di bawah apa enggak? Enggak ada, pantas. 1000 janji pahala, kau ada di bawah apa enggak? Enggak ada, pantas enggak minat. 1000 janji dosa, kau ada di bawah enggak? Pantas enggak takut. 1000 kisah, kau ada di bawah enggak? Enggak ada, pantas enggak paham. 1000 perbandingan, kau ada di bawah enggak? Enggak ada, pantas enggak cerdas. 500 halal haram, kau ada di bawah apa enggak? Karena kan turun ini. Enggak ada, pantas enggak ngerti. 100 doa dan tasbih, bagaimana? Pantas enggak luluh hatimu. 60 nasikh dan mansukh, bagaimana? Kau ada di bawah apa enggak? Pantas kau sesat. Akhirnya bagaimana di zaman Nabi yang main otak, ujung-ujungnya nanti munafik. Sahabat enggak mau memberikan zakatnya gara-gara apa? Hati apa otak? Main otak. Apa sanggup makannya kambing begitu banyak? Berapa lembah kambingnya semua itu? Mana sanggup dia makannya? Naiklah encok pegalin darah tinggi itu. Tapi karena secara otak dia merasa sayang, maka kita ada orang yang main otak, ada yang main hati, dan nggak ketemu di sini. Makanya tidak sedikit kita dengar komen-komen orang yang kalangan intelektual, yang ahli otak. Islam ini kan nggak gitu-gitu kali sih, nggak harus ribet. Islam ini kan yang nggak mesti gitu kali, kata Adi Armando. Kenapa? Karena dia mainnya kemari. Dia melihat aneh, melihat orang lain itu yang taat itu aneh dia. Kok mesti gitu kali? Yang hati melihat begitu juga. Jadi nggak sinkron. Kita masuk tadi Al-Hujurat ayat berapa? 7. Ayat 7. Ketahuilah oleh kalian bahwa di kalangan kalian ada nabi. Artinya apa? Isyarat ayat ini kita disuruh ngeh. Ada nabi itu ngeh. Sekarang ada siapa? Mana ada nabi?
Yang ada ulama. Kalau Nabi ikut kita, ikut kalian, kalian susah. Betul nggak? Cak pikir aja dulu. Kalau Nabi ikut kita, susah nggak? Hah? Di mana letak susahnya? Muhammad ini dingin kali, Muhammad ini. Ya dingin kali aku, nggak usah subuh lah ya. Oke lah, gitu kan gitu. Hajak nggak kita? Hajak. Jangan kau punya perasaan Nabi ikut kalian, tapi kalianlah yang mesti ikut Nabi. Ini sekarang ini banyak ini yang modelnya gini. Ustaz ceramahnya nanti jangan gini-gini kalilah katanya. Nah, dah mulai ini dipengaruhinya. Ustaz ceramahnya nanti jangan gini-gini kalilah. Udah mulai disetelnya. Ini orang awam ini Ustaz ini, ceramahnya jangan keras-keras sekali, orang awam ini. Ya itulah makanya nggak pandai-pandai karena kalian susah. Nah, sekarang masalahnya ikut Nabi berat apa enggak? Berat. Tipnya supaya tak berat bagaimana? Nah, inilah yang saya tanya nih, yang apa kenapa ini kita bahas? Supaya tak berat itu apa? Ini di ujung itu, apa di situ disebut? Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Nah, di sini masalahnya. Cinta kepada iman. Iman itu menjadi indah di dalam hati. Ini masalahnya. Kau mesti cinta kepada iman. Iman itu menjadi indah di dalam hati, serta menjadikan kamu, di sini masalahnya, benci kepada 3. Apa itu? Kafir dulu. Kafir dulu. Fansurna alal qaumil kafirin. Kalau wirid baca enggak itu? Tolonglah kami dari kaum kafir. Kalau wirid kan. Orang wirid pula dukung Ahok. Macam mana ini? Kurasa jarang wirid itu. Yang kedua, benci kepada kefasikan. Yang ketiga, benci kepada maksiat. Inilah yang buat kita rendah, karena kita belum memutuskan diri dari 3. Maka selama-lamanya kita nggak akan naik. Selama kita tidak benci kepada kekafiran, ini kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Selama kita belum bisa putus, selama itu iman kita tidak indah di dalam hati. Beribadah pun merasa berat di dalamnya. Kita duduk ngobrol dengan duduk zikir, mana yang jadi beban? Zikir. Lama kali pun gitu. Padahal habis zikir ngobrolnya lebih lama lagi gitu. Cuma nggak merasa beban di situ. Kenapa? Inilah ini yang membuat kita. Makanya sampai kapanpun kita tidak ditinggikan Allah. Kenapa? Karena yu'faku anhu man ufik. Dipalingkan darinya orang-orang yang pantas untuk dipaling. Kalau kita pantas dipalingkan. Kata Nabi, iman itu yazid, naik. Sah nggak? Sah. Berarti udah sah, naik dia. Wayankus, turun. Yang turun tadi yang sah apa yang nggak sah? Iman naik, sah nggak? Sah. Wayankus, dan turun. Yang turun tadi yang sah apa yang nggak sah? Yang sah juga. Artinya iman ini walaupun sah, bisa jadi itu turun. Bahkan lagi kalau kita pakai hadis yang lain, di akhir zaman ada orang yang paginya beriman, sorenya kafir. Sah nggak iman yang tadi? Sah. Kafir ini tadi sah nggak? Sah juga dia. Kalau nggak sah berarti kan masih iman dia. Begitulah dia. Sah imannya. Waktu dia naik sah, waktu turun sah. Waktu dia beriman sah, waktu kafir pun sah. Kalau meninggal dia waktu mukmin, hitung apa? Hitung beriman. Kalau meninggal dia waktu kafir, hitung apa? Mungkin hitung mukmin? Enggak. Apa sebab turun? Kan ada. Enggak mungkin main turun-turun gitu aja. Tak mungkin iman itu batal kalau tidak ada sebab. Karena konsepnya Allah sudah tetapkan, Allah tidak merubah nasib hingga kita yang merubah. Enggak Allah rubah itu. Kita beriman enggak? Beriman. Allah enggak rubah itu iman hingga kita yang merubah. Awak tes ya kan, beli chip kan gitu. Nah itu jadinya nurun. Awak tes masang-masang ya kan. Nah itu yang bikinnya. Artinya Allah tak mungkin merubah kalau kita tidak memulai.
Makanya untuk iman ini perlu dia syahadat, perlu dia yakin, perlu dia nerima, diyakininya, diterima. Maka apa-apa yang masuk dalam hal-hal yang diamanah, terima semua. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Kenapa demikian? Ini menunjukkan serius. Ini menunjukkan fokus. Artinya apa? Ada orang yang beriman tak serius. Maka diingatkan, wahai orang yang beriman, ya berimanlah kalian. Artinya apa? Jangan iman asal iman. Jangan iman main-main. Maka hal-hal yang menjadi spare part iman harus diambil semua, harus digenapi semua, baru jadi iman yang sempurna. Ada berapa spare partnya? 18. Quran surah Baqarah ayat 177. Itulah itu. Kalau mau nengoknya, wahai orang yang beriman, berimanlah kamu. Bukalah itu. Tengok itu, masuk enggak awak di situ? Kalau masuk di situ berarti kita yang dimasuk Allah. Kalau enggak ya enggak. Oh, ini paten ini. Ini paten ini. Dia orang beriman ini. Siapa yang bilang beriman? Bupati yang bilang. Mana ada pakai kata bupati? Sekarang yang bilang beriman ini Allah. Masuk enggak? Disitulah. Ketika masuk spare partnya 18, maka disitulah kita berimanlah kamu. Oke, berarti udah sahlah iman. Udah sempurnalah iman. Berjuanglah kalian di syariat. Ketika kafir menyerang, kita asah parang apa enggak? Kenapa? Karena itu syariat. Terus bagaimana? Ustaz, aku udah berjuang tadi. Bagaimana? Ya udah, aku udah mengikuti syariat Allah. Kafir datang, ku serang. Apa kata Abdullah bin Zaid? Ketika ada tawanan yang terlepas, 2 orang, disuruh Abdullah bin Zaid bersama orang Ansor ini tadi menangkapnya. Sampai ke sana dia bilang la ilaha illallah. Tetapi dia enggak yakin dengan ucapan itu. Ditebasnya batang lehernya. Sampailah berita itu kepada Nabi. Nabi bertanya, Polan, betul enggak yang diadukan orang lain tentang dirimu itu? Benar ya Rasulullah. Kenapa kau penggal batang lehernya sedangkan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Apa kata dia? Ya itu kan cuma di mulut ya Rasul. Di hatinya kan enggak. Kenapa kata Nabi enggak kau belah terus dadanya itu, kau buka hatinya, ada di hatinya apa tidak? Apa kata dia? Semenjak itu aku tak berani aku lagi. Kalau sudah mulut mengucapkan la ilaha illallah aku tak berani. Maka inilah teroris tidak mengimani aturan ini. Kalau dia sudah mengatakan si Polan itu mesti dibunuh, kata pimpinannya, walaupun di belakang itu dia Islam tobat, tetap juga dipenggal itu. Maka disebut dia khawarij. Artinya apa? Di dalam syariat pun kita, di dalam menjalankan tugas pun ada syariat yang mengatur. Di dalam syariat pun kita, di dalam menjalankan tugas pun ada syariat yang mengatur. Contoh seperti semayang, solat kita. Nah, solat ada nggak tumakninahnya? Ada. Jadi begitu orang serajin semayang, berarti bukan udah lolos dari sabil ini tadi, dari syariat Allah. Ketika salah dia menjalankannya, berarti dia belum masuk ke dalam syariat Allah. Nah, begitulah. Begitu juga untuk jihad-jihad yang lain. Makanya semuanya itu ada hukum fikihnya. Ada bab taharah, ada bab jihad. Semuanya itu ada. Siapa yang disuruh? Yang beriman tadi. Beriman yang mana-mana? Yang berimanlah kamu dengan sebenar-benar iman. Mana duluan ilmu sama iman? Iman ini kan udah yakin. Udah yakin. Naik enggak yakin lagi? Naik. Ada enggak iman kata Nabi turun? Kenapa bisa turun? Berapa banyak orang dikasih amalan, dia mau mengamalkannya, yakin dia pada saat itu, setahun 2 tahun bisa lupa dia dengan amalan itu. Kenapa? Keyakinannya luntur. Makanya iman ini udah yakin dia harus diikat dengan ilmu terus. Ilmu terus. Terus bagaimana? Kuatnya ilmu karena amal, kuatnya iman karena ilmu. Iman ini dia bakal hancur dia kalau tidak ada ilmu. Ilmu ini juga akan hilang dia kalau tidak diamal. Makanya 3 ini dia tak bisa dipisah. Bukan tak bisa, bisa dipisah. Tak boleh dipisah. Kalau dipisah ada hal-hal yang cacat nanti. Apa aja misalnya kita bilang, keyakinan apa aja.
Semua itu harus dipelajari, harus diikat dengan ilmu. Makanya untuk menentukan iman, lihat dia ilmu. Siapa yang meninggalkan sholat, lepaslah tanggungan Islam. Siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir yang nyata. Itu kan hadis, ya. Maka Imam Nawawi membagi dua. Peninggal sholat itu ada yang ditinggal dengan sebab menolak hukum wajibnya. Ada orang meninggalkan sholat bukan menolak hukum wajib, tapi penyebabnya apa? Malas. Maka kata Imam Nawawi, yang malas tidak kafir, tapi disebut maksiat. Sedangkan yang menolak hukum disebut kafir. Berarti ada kafir asli, ada kafir kufur nikmat. Kafir asli yang mana? Kafir asli menolak hukum. Ada kafir kufur nikmat, maka disebut dia sebagai mukmin. Jadi yang meninggalkan sholat menolak hukumnya, jatuhnya apa? Kafir, menolak hukumnya. Kalau sudah menolak hukumnya jatuh kafir, berarti dia lepaslah tanggungan Islam. Itu hadisnya kalau dalam buku Melepas Gelitan Wahabi pada bab ancaman Nabi terhadap orang yang meninggalkan sholat. Di situ nanti ada. Sudah masuk nggak di otak kita ini? Zakat boleh nggak bersihkan ke dia? Tidak. Nggak boleh. Kenapa? Sudah kafir. Karena sudah lepas tanggung. Daging kurban? Kenapa? Karena lepas. Dia seorang mukmin apa nggak awalnya? Tapi begitu dia menolak, jatuhnya apa? Apalagi kafir yang memang bukan Islam. Oh enggak? Apalagi kafir yang bukan Islam. Memang dia Kristen, memang dia Hindu, memang dia Buddha. Kafir ini dibagi oleh ulama. Yang mana jatuh kafir yang asli ketika menolak hukum. Tapi kalau dia tidak menolak hukum, disebut maksiat. Artinya masih bisa dibela. Ketika dia menolak hukum, berarti jatuh kafir. Ada Sudin menolak hukum, jatuh kafir. Berarti asli apa enggak jadinya nih? Asli. Udah, lepas enggak tanggungan Islam? Lepas. Berarti boleh enggak diberikan zakat kepadanya? Kurban? Ya tak boleh lagi. Apalagi yang memang kafir. Yang kedua, penerima zakat. Kalau yang kaya disebut apa? Hadiah. Kalau yang miskin disebut apa? Sedekah. Kalau hadiah boleh padanya 2. Kalau sedekah boleh padanya 3. Apa itu hadiah? Boleh padanya, boleh makannya. Dia orang kaya dikasih kurban, boleh dimakannya. Yang kedua, dia orang kaya dikasih kurban, boleh diberi. Kalau nggak mau makannya, berinya. Kalau enggak, ya dimakannya. Kalau yang miskin karena sedekah namanya, boleh 3. Boleh makan, boleh beri, boleh jual. Kalau yang kaya namanya hadiah, yang miskin namanya sedekah, andaikan diberikan kepada kafir namanya apa? Kan ada ustaz bilang boleh. Nah, namanya apa? Ya nggak ada, sebut-sebutan aja gitu kan. Kurban ini ya rohama bainahum, kasih sayang sesama dari dulu sudah pemberian itu kepada mukmin dari dulu. Terus tiba-tiba datang panitia, sering duduk di warung berkawan sama kafir. Karena sudah akrab berkawan sama kafir, barulah kafir minta kupon, payah kera. Itu yang membuat diberikan daging untuk kafir. Makanya saya katakan, andaikan ada si Udin orang mukmin yang taat, musuh panitia. Panitia bermusuh sama Udin. Sedangkan Udin mukmin yang taat. Kawan panitia, leman yang kafir. Kawan akrab, lebih 1 bungkus daging. Siapa yang dikasih panitia? Kafir. Lalu rohamaknya apa nama panitia tadi siapa? Bainahumnya tadi siapa? Sila. Ya itulah jadinya leman. Kenapa? Karena itu kawan akrabnya. Sudin yang mukmin yang taat tadi musuhnya. Begitu jadinya. Kalau kafir boleh diberi kurban. Tergantung si kafir ini tadi, kalau pandai dia bergaul,
bakal banyak dapatnya. Mukmin ini tadi kalau tak pandai bergaul, tak dapat. Sedangkan daging ini milik siapa? Milik Allah. Allah yang menentukan siapa yang berhak diberi. Tinggal kita patuh atau tidak. Jelas sampai di sini. Kemudian yang kedua, panitia itu pekerja apa enggak? Pekerja itu pelaksana amanah apa tidak? Pelaksana itu pekerja itu adalah menjalankan amanah. Amanah Islam kepada siapa diberikan? Lalu dia ngotot untuk diberikan kepada kafir. Punya siapa? Dia ditugaskan untuk menyelesaikan urusan itu. Bukan dia ditugaskan untuk menentukan kepada kebijakan kepada siapa yang harus diberi. Maka yang perlu kita tanya, atas dasar apa itu diberikan kepada kafir? Atas dasar apa? Itu yang saya tanya malam itu. Atas dasar apa? Kan nggak dijawab. Hah? Ya. Toleransi kan bukan dalil. Saya yang menyebutkan dalil dibilang kurang kuat, yang pakai toleransi disebut yang gila siapa ini? Bingung kita. Tapi di mana-mana. Makanya dia merasa kecewa. Nanti kan macam mana aku mau bilang? Kan mau bilang apa? Setiap tahun aku beri. Kan gitu. Setiap tahun aku beri. Tiba-tiba tahun ini enggak. Aku tetap ketua panitianya. Orang kafir nanti nanya. Begitu dia nanya, nanti aku mau jawab apa? Kan itu masalahnya. Maka dipakailah hadis innama bu'istu bil hanifiyati samhah. Hanya saja aku dibangkitkan dengan agama yang lurus dan penuh toleran. Nah, Hanifnya mana? Hanif itu lurus dulu baru toleran. Ketika engkau berikan kepada kafir berarti kau sudah tidak lurus. Cuman yang jadi masalah, ada masjid tak punya lapangan, yang punya tanah kosong kafir. Terus potongnya di mana? Di lahan kafir. Ini kafir baik. Aku nggak usah kau bayar tanahku. Minta daging aja 1 kupon. Kan gitu. Macam mana ini? Lalu diberikan oleh panitia sebungkus daging kepada kafir. Itu daging yang punya siapa itu? Yang jatah siapa itu? Andaikan jatah saya, yang saya punya sapi 1 porsi, saya berikan, saya nggak ridho. Dia minta izin sama siapa itu? Ngasihnya itu minta izin sama siapa itu? Daging yang diberikannya pasti ada pemilik. Lalu dia minta izin sama siapa? Panitia tadi minta izin sama siapa? Minta izin sama saya, boleh jadi yang ini punya. Minta izin sama 2, boleh jadi yang ini punya. Minta izin bertiga, boleh jadi yang lain punya. Ketika ada 20 pengkorban, 10 izin, 10 enggak. Begitu dia ambil comot tadi diberikan kepada yang kafir, yang udah bisa dipastikan yang mana ini daging. Banyak kalau mau dibedah. Tapi begitu disebutkan tadi dalil tak kuat, ini menunjukkan akuratnya apa yang terjadi waktu dialog Salman dan Rasulullah. Ketika engkau larut dalam pergaulan kafir, bagaikan gula dalam air, di saat itu kau tak bisa memisahkan diri, kecuali harus dikeringkan dulu. Dikeringkan bagaimana? Ajak dia dialog, kering totalnya, nggak bisa lagi punya jawaban yang lain. Gitu lagi. Tak bisa. Dan ini yang terjadi. Kenapa? Karena terudah kadung akrab. Itu akhirnya apa? Begitu saya pertahankan tak boleh, si panitia tadi bisa jadi memusuhi saya dalam keadaan tetap akrab dengan kafir. Ketika Allah mengatakan kunu ma'asadikin, hendaklah kalian bersama yang benar. Akhirnya apa? Panitia tadi gabungnya sama kafir untuk menuding orang yang menegakkan kebenaran. Ya begitu jadinya. Padahal udah jelas itu orang kafir tanggungan Islam apa enggak? Bukan tanggungan Islam. Ya tapi kan Islam udah kami bagi, udah kami kasih rata. Orang Islamnya ada yang sering makan daging, ada yang enggak. Apa salahnya yang miskin parah yang lebih 30 bungkus tadi dikasihkan lagi untuk double kepada mereka yang miskin? Lebih nyaman lagi. Miskin pun ada yang banyak anaknya, ada yang enggak. Maka panitia harus punya stok. Ini sekolah ini anaknya 9. Ini memang anaknya 3, tapi mertuanya saat ini di sini semua kan. Gini-gini udah berikan 2. Artinya apa? Makin senang lagi 30 kakak kaum enggak, makin senang apapun ceritanya tidak dibenarkan. Dan biasanya itu kalau ada ustaz-ustaz mengatakan boleh, tengok aja pergaulannya, tengok aja tempat nongkrongnya itu, tengok aja nomor HP-nya itu. Biasanya jangan-jangan memang banyak reman-reman petisah, reman kampung lalang, reman ini, ya kan gitu. Ya pantas kita wajib tegakkan. Sama seperti orang suka zikir nggak mau ngaji. Orang nggak mau ngaji disebut apa? Durhaka.
Orang nggak mau zikir disebut apa? Tidak setia. Martabat orang tinggi dari mana? Dari zikir. Allah angkat martabat orang dari zikir karena ada setianya. Kalau begitu aku zikir nggak ngaji, bagaimana mungkin martabatnya naik dalam keadaan paham? Bagaimana orang yang Muhammadur Rasulullah itu? Muhammadur Rasulullah. Coba kita buka itu surah apa? Al-Fat ayat 29. Coba baca. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Ini menunjukkan ada orang mukmin nggak sama dia. Andaikan ada dua mukmin, andaikan ada dua calon, yang satu mukmin, yang satu kafir, ada nggak mukmin yang bersama mukmin? Ada nggak mukmin yang sama kah? Orang yang bersama Nabi, apa kata Allah? Keras terhadap kafir. Masalahnya Ustaz, aku mukmin juga, bukan kau aja mukmin, aku pun mukmin juga. Tapi aku lembut. Ya iya, karena kau nggak bersama Nabi. Ketika Nabi dicaci, orang yang bersama Nabi pala nggak? Pala. Ketika Ahok dicaci, orang yang bersama Ahok bagaimana? Pala. Nah gitu lah. Masalahnya wallazina ma'ahu, orang yang bersama Nabi. Waktu halah tidak ikut perang Tabuk. Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk. Dan orang-orang yang bersamanya ketika turun perintah Nabi untuk memboikot mereka, orang yang bersama Ka'ab bin Malik, orang yang bersama Halah, orang yang bersama mereka itu kecewa itu terhadap keputusan Islam, kecewa. Tapi yang bersama Nabi ikut perang Tabuk tidak. Maka ketika dia sakit dalam boikot, dia tidak bisa bergerak mengambil makanan, datang istrinya melayani dia karena suaminya sedang sakit. Nabi katakan, sampaikan kepada dia supaya menjauhi istrinya. Artinya istrinya tidak boleh melayani suaminya karena sedang diboikot oleh Nabi gara-gara tidak mau ikut perang Tabuk. Istrinya berkata, bagaimana mungkin ku tinggalkan suamiku dalam keadaan sakit? Turun ayat surat Taubah 119, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kunu ma'as shadiqin, hendaklah kalian bersama yang benar. Kalau kau bersama Nabi, tinggalkan itu. Tapi kan dia sedang sakit, susah kali dia mau makan, macam mana nanti? Sakitnya suaminya nyari makan ke dapur dalam keadaan tidak ada musuh yang mengepung. Sakitnya orang perang Tabuk dalam keadaan kelaparan di depan musuh yang akan memenggal kepalanya. Mana lebih parah? Kata Allah, kunu ma'asarikin, hendaklah kalian bersama yang benar. Makanya wallazina ma'ahu, orang yang bersama Nabi, mana duluan? Asyida 'alal kufar apa ruhama bainahum? Ya tegas kepada kafir. Tegas. Kasih sayang sesama mukmin. Atas dasar apa tadi? Diberikan kepada kafir. Aku tegas sama kafir, makanya aku kasih gitu. Tak boleh. Kata Allah, kunu ma'asarikin, hendaklah kalian bersama yang benar. Makanya wallazina ma'ahu, orang yang bersama Nabi, mana duluan? Asyida 'alal kufar apa ruhama bainahum? Ya tegas kepada kafir. Tegas. Kasih sayang sesama mukmin. Atas dasar apa tadi? Diberikan kepada kafir. Aku tegas sama kafir, makanya aku kasih gitu. Tak boleh. Dah ruhama bainahum, kasih sayang sesama mereka. Kalau ada kasih sayangmu itu yang sisa bontot yang 30 itu tadi, ya udah berikan aja mukmin yang parah hidupnya. Ada yang janda-janda anaknya banyak, makan tak jelas, ya udah berikanlah itu. Ya, tapi dengan itu nanti mudah-mudahan masuk. Mana mungkin gara-gara itu yang kafir tadi masuk Islam. Yang minum tua yang udah Islam aja pun belum tobat. Kita tengok sejarah turunnya Abasa wa Tawalla. Sebelum turun ayat itu bagaimana Nabi? Datang pembesar-pembesar kafir bercerita dengan Nabi. Nabi cerita dengan pembesar kafir. Tiba-tiba datang orang buta. Namanya siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Datang kepada Nabi, bertanya tentang masalah hukum. Nabi berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum, mukanya pun masam. Kenapa? Dengan harapan kalau Nabi dialog dengan pembesar kafir, mudah-mudahan kafir masuk Islam. Turun Abasa wa Tawalla, berpaling bermuka masam. Ketika datang si yang buta begini.
Kalaulah orang kafir tak masuk Islam, disalahkan apa enggak Nabi? Enggak disalahkan. Ini yang udah benar-benar Islam, itu yang perlu dibimbing. Artinya tidak ada Islam mengelakkan yang ini demi yang lain. Allah langsung itu tegur Nabi. Artinya di sini apa? Ada pelajaran. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah, dan kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud, mencari karunia Allah. Terus? Dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Bekas sujud itu maksudnya apa? Hitam. Maksudnya bekas sujud itu apa? Ada aura patuhnya, ada aura tunduknya. Nabi Muhammad apa jidat? Apa hitam jidatnya? Hah? Jidat? Enggak. Ibnu Umar? Enggak. 1-2 di zaman dulu itu. Enggak sampai 30 orang. Ya? Enggak sampai 10 orang, kita perkecilkan. Masih bukan itu tandanya. Kalau itu tandanya, ini kayaknya enggak, bukan semua ini. Orang enggak hitam. Lihat dia ilmu. Makanya ulama mengatakan ma'rifat itu al-jazmul mutabiqu an dalil. Sebuah keyakinan muafakat dengan benar serta ada dalil. Artinya apa? Orang yang berdalil aja belum tentu benar. Maka inilah seringnya timbul firqah-firqah yang sesat. Kenapa? Dia mengandalkan dalil tapi tidak mutabik. Untuk mendapatkan mutabik, Azuman 18, mendengarkan perkataan, mengikuti yang terbaik di antaranya, baru dikatakan dia orang yang cerdas. Ada sifat banding, ada sifat sanding, panjang itu kalau mau dibahas pada babnya. Orang bertanya tentang iman, Allah di mana? Jawabannya pakai apa? Kalau pakai ayat banyak kali. Allah di mana? Pakai ayat yang mana kita jawab? Karena ayat banyak. Kemana kau menghadap? Di sana wajah Allah. Berarti di mana-mana. Allah di mana? Pakai ayat yang lain. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Dia Allah di beberapa langit dan di bumi. Berarti di langit ada, di bumi ada. Terus mana lagi? Pakai ayat yang mana lagi? Allah di mana? Di Palestina. Pakai surat Safat. Allah di mana? Di Jabal Sur. Pakai ayat ini lagi. Banyak itu. Allah di mana? Di Arash. Pakai ayat yang lain lagi. Allah di mana? Fa inni qarib. Aku dekat. Di dalam hati. Allah di mana? Min hablil warid. Di dalam nadi. Semuanya ayat. Dalil enggak? Yakin enggak? Mutabik? Enggak. Di sini masalahnya. Dia yakin, dia berdalil. Allah di mana? Di dalam nadi. Dalil mana? Yang tadi. Ada dalil? Ada. Yakin kau? Yakin. Mutabik? Ini belum. Maka hati-hati. Di sini dia seringnya keliru di situ. Makanya harus paham mana nasikh, mana mansukh, mana mutasyabihat, mana muhkamat. Harus paham dia di sini. Maka tak sanggup orang mencerna ayat-ayat itu serumit itu. Itulah gunanya kita berulah. Apakah wanita yang sedang dalam masa haidnya diperbolehkan untuk ikut beriktikaf? Terima kasih. Tidak boleh, haram. Tidak boleh berhenti di masjid. Karena kan jelas dalam Quran itu orang yang junub diizinkan dalam Quran berlalu saja, lewat. Lalu datang ustaz memberikan penafsiran begini, boleh iktikaf, yang penting jangan mengotori masjid. Nah gitu. Oke, simak baik-baik. Kalau begitu bapak-bapak yang junub pun nggak apa-apa, karena kan nggak kotor. Junub itu penyebab wajib mandi. Di dalam Quran dikatakan jangan kamu hampiri masjid kecuali berlalu saja. Lewat ya, mungkin lewat ini kamar mandi sana, dia lewat, boleh. Itu dalam Quran disebut. Jadi tak boleh. Makanya di tempat-tempat lain itu biasanya ada masjid, ada manasah. Pengajian ibu-ibu biasanya dibikin di manasah supaya yang halangan pun bisa hadir. Sholat Idul Fitri dibuat di masa Nabi, tidak di masjid. Kenapa? Di lapangan. Karena perempuan halangan pun yang dilarang sholat tetap sunat mendengarkan khutbah di Idul Fitri. Nah, kenapa ulama sekarang bikin di masjid? Kan gitu. Apakah sudah ingkar kepada Nabi? Bukan demikian. Karena melihat lapangan pertama, lapangan kita sekarang multifungsi, malam minggu minum tua, Idul Fitri
Sholat Id. Yang kedua, tak ada lagi yang dipertahankan. Jangankan ibu-ibu yang halangan datang mendengarkan khutbah, ibu yang semayang aja kan begitu khutbah kabur. Tidak ada tujuan dari umat ini kecuali ujung-ujungnya ya surga juganya. Maka kalau kita sudah berjuang, jangan kita anggap kita sudah hebat. Karena boleh jadi perjuangan kita itu tenggelam, artinya tak sampai kepada penghujung juang kita, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang masuk surga itu penyebabnya ada tiganya itu nanti. Karena yang pertama karena ridho, yang kedua karena rahmat, yang ketiga karena syafaat. Maka kita cek diri kita saat ini, apakah kita orang yang mungkin dapat ridho Allah, kan gitu. Dan ini enggak modal komen amin 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 amin, enggak mencukup dengan gitu. Apakah kita orang yang diridhoi Allah? Maka sebelum kita melihat ke arah sana, coba kita lihat aja diri kita dulu. Begitu bangun kita tadi pagi, apa saja yang kita kerjakan hingga kita yakin kalau kita nanti mati kita diridhoi Allah gitu loh. Ada enggak kita kerjakan yang diridhoi Allah dari pagi sampai tidur malam, besok pagi lagi sampai tidur malam? Ya kalau enggak ada, ya enggak usah mimpilah, diridhoi Allah. Yang kedua, kalau tak ada juga, kita lihat lagi apa saja pekerjaan kita sejak bangun sampai istirahat malam. Ada enggak kita melakukan hal-hal yang mengundang sayang Allah? Ya kalau tak ada, ya enggak usah mimpilah. Kalau dua ini tidak ada, berarti tinggal satu lagi. Apa itu? Syafaat. Kita ini mungkin itulah itu. Yang besarnya harapan kita adalah syafaat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada orang yang anti dengan lahirnya? Bagaimana mungkin Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada orang yang anti maulidnya? Bagaimana mungkin Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada orang yang anti kepada orang lain yang memuji dirinya? Tadi kan sudah kita baca selawatan, qasidah. Siapa yang kita puji? Rasulullah SAW. Ada satu kelompok Islam ini yang anti dengan pujian seperti itu. Padahal kita muji siapa? Muji Rasul. Bagaimana mungkin Rasul itu memberikan syafaat kepada orang yang benci ketika orang lain memuji dirinya? Lalu dia mau masuk surga pakai yang mana lagi coba? Pakai rahmat. Memang hebatnya apa kali? Pakai ridho. Ridho ini tingkat yang keberapa? Yang pertama kali iman. Iman ini ada kalanya naik, ada kalanya turun. Naiknya iman ini kemana? Sampai mana? Sampai hamba. Turunnya sampai mana? Turunnya sampai binatang. Apa ada manusia yang model binatang? Ada. Buka Al-A'raf ayat 179. Ciri-cirinya matanya, telinganya, hatinya enggak bermanfaat untuk agama. Maka kalau ada orang Islam, matanya, telinganya, hatinya enggak bermanfaat untuk agama, nah Allah bilang itu binatang. Dia itu berbuat karena pengen, bukan karena iman. Tarawih malam pertama rame enggak masjid? Ya, karena iman apa pengen? Jangan tuduh. Ya kan? Nah, karena iman apa karena pengen? Seringnya karena pengen. Coba kita larang, jangan tarawih malam ini. Ngamuk mereka. Masuk malam 20 masih rame apa enggak? Kenapa? Karena pengen udah hilang, tinggal yang iman lagi. Maka untuk melihat iman jangan lihat di awal. Kalau di awal kita masih ketipu. Salat Idul Fitri rame enggak? Rame. Karena iman apa karena pengen? Nah, jadi pertama di bawah itu binatang, di atas binatang setan, di atasnya insan. Nah, insan ini enggak dapat kesempurnaan. Yang ada kerugian. Makanya sering dibaca itu wal asri innal insan lafi khusrin illa. Dia jangan dihentikan. Jadi imam Allahu akbar wal asr innal insana lafi khusr. Jangan sampai illa dia. Illa. Nah, nanti baru ulang illal ladzina amanu wa amilus solihati.
Iman ini ada kalanya naik menjadi hamba, ada kalanya turun menjadi insan, turun lagi jadi setan, turun lagi jadi binatang. Karena kalau setan masih diciptakan untuk ibadah, kalau binatang udah enggak lagi. Maka kita hati-hati. Tahun ini bisa jadi orang baik tingkat hamba, boleh jadi nanti jadi setan, boleh jadi. Makanya perjuangan kita ini belum habis. Jadi yang paling perbawah adalah iman. Nah, iman itu ya mintanya berapa? Baru jadi iman dia. Yang pertama yakin. Yakin saja belum bisa jadi iman. Harus bisa terima dia. Yakin tanpa terima enggak bisa. Terima tanpa yakin juga enggak bisa. Baru lengkap ya yakin sama terima. Jadi yakin belum tentu nerima. Bagaimana kita kepada Allah? Udah yakin, udah nerima. Nah ini masalahnya. Yakin nggak kita Allah yang mengatur alam ini? Yakin nggak kita bahwa aturan Allah ini udah sempurna? Ya, yakin. Nah, jadi yang pertama iman, dibutuhkan iman dua. Apa itu? Yang pertama ya yakin. Yang kedua nerima. Yakin nggak kita Allah sebagai Tuhan? Kita terima nggak Allah itu sebagai Tuhan yang ngatur kita? Nah, ini kadang-kadang belum siap. Iman itu butuh tobat. Jangan iman-iman tok. Ada orang tobat enggak beriman. Ada orang beriman enggak tobat, enggak bisa. Jadi iman itu butuh tobat. Tobat itu ada lagi yang dia butuh. Pertama nyesal. Cukup dengan nyesal tok? Tidak. Dia hentikan maksiat kemarin. Ada orang nyesal tapi enggak henti. Ada orang berhenti tapi enggak nyesal. Pertama nyesal, yang kedua yang ketiga ada janji dalam hatinya enggak lagi. Maka orang yang berhenti maksiat belum tentu tobat. Kau kenapa lagi enggak aktif lagi? Ku tengok main judi. Ya aku udah tobat aku bang. Udah tobat, udah. Kenapa? Ya aku nyesal aku. Nyesal aku maksiat 20 tahun. Maka sekarang aku sudah nyesal dan berhenti. Ya. Satu lagi, janji tidak akan ulangi. Kenapa kau berhenti? Ya abang kan tahu ini bulan Ramadan. Habis Ramadan, oh main lagi. Berarti belum. Jadi iman baru tobat. Terus di atasnya lagi, tobat ini perlu amal. Ada orang tobat nggak beramal, tobat aja. Aku kalau dulu suka minum tua, kalau sekarang aku udah tobat aku. Wah udah semayang belum. Jadi butuh yang ketiga amal. Iman, tobat, amal. Nah setelah itu apa lagi? Takwa. Jadi kalau nggak takwa nggak bisa juga. Karena surga itu lillazina taqau kan gitu. Untuk yang takwa. Jadi takwa. Nah, iman, tobat, amal, takwa. Kalau sudah takwa, yaj'al lakum furqana. Kan gitu dalam ayat. Jadi yang kelima furqan. Apa itu furqan? Insting yang bisa membedakan mana benar, mana salah. Jadi orang yang tobat mesti ada instingnya. Enggak ada dalil, instingnya dapat. Furqan ini hadiah dari Allah untuk yang takwa. Kita bagaimanapun ibadahnya, kalau tidak dihadiahi Allah insting, nggak dapat. Walaupun ilmunya hebat. Ada orang hafal Quran, hafal ribuan hadis, tapi insting ini nggak diberi Allah, nggak bisa. Banyak orang berilmu, tetapi insting ini tak punya. Atas furqan ini baru Islam. Islam ini penyerahan diri. Kita nyerah ini jangan di sini nyerahnya. Kalau nyerah di sini boleh jadi hari ini nyerah, besok enggak. Tapi kalau nyerah di tingkat yang ke-6 ini nyerah yang asli. Menyerahkan diri. Orang semayang belum tentu nyerah. Orang sholat udah pasti nyerah? Belum. Coba sembahyang tarawih imamnya panjang-panjang kali. Nyerah enggak kita? Pahala kita. Makanya sholat ini ada kewajiban, ada kebutuhan. Kita yang mana ini? Kewajiban. Saya kasih contoh. Saya tanya Mas Udin, Den, di mana kau kerja? Tempat Tok Dolah. Enak kerja di sana. Memang berat kerjanya. Kenapa kau kerja? Ya kewajiban bang. Walaupun berat kau kerjakan. Kenapa? Karena
Kalau nggak wajib gimana? Kalau nggak wajib malas aku. Jadi dia melakukan karena kewajiban. Saya tanya Sulaiman, "Man, kau di mana kerja?" "Tempat Tok Daulah, Bang." "Berat kerjanya?" "Oh, berat." "Kenapa kau kerja di situ?" "Kebutuhan." Jadi kalau nggak butuh, malas aku. Yang mana ini yang bagus? Kalau nggak butuh, apa bedanya sholat yang wajib sama sholat yang butuh? Apa bedanya? Allahu akbar, Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi wa ta'ala, wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi. Allahu akbar, Allahu akbar, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kewajiban apa kebutuhan? Kalau kebutuhan, rabbighfirli, butuh enggak? Butuh enggak rabbighfirli? Warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Butuh enggak? Kalau kita lihat rata-rata orang semayang ini bukan kebutuhan, hanya kewajiban. Kita orang beriman enggak? Bagus menurut kita yang beriman apa bagus menurut Allah? Harusnya bagus menurut. Beramal saleh enggak? Saleh menurut kita apa menurut Allah? Apa bedanya yang menurut kita sama menurut Allah? Lanudkhilannahum, kami masukkan fis sholihin, ke dalam golongan orang soleh. Baru kita tanya, kita mana betah duduk di warung tua apa duduk di majelis zikir? Kalaulah ini menjadi pasal-pasal yang lain diampunkan, pasal ini baru yang diangkat, kira-kira selamat nggak kita? Maka nggak usah bilang menganggap tinggi lah, jangan menganggap hebat lah. Nggak ada apa-apanya kita ini, karena begitu diuji dengan ayat ini aja kita nggak dapat. Makanya saya kasihan, saya nengok-nengok orang yang beriman-beriman yang lain sana, kasihan saya nengoknya. Terhadap pengajian nggak suka, terhadap ini nggak suka, ibadah ya mau. Kenapa nggak dibikin Tuhan dia masuk ke dalam golongan yang soleh? Imannya yang salah apa amalnya yang salah? Di antara dua. Ketika imannya salah, ya tak masuk. Ketika amalnya tak soleh, tak masuk. Kau berapa kali dalam setahun dikabar gembirakan Tuhan? Ya mana aku tahu. Berapa kali dia memberikan kesusahan dalam setahun? Berapa kali Tuhan memberikan kau masalah dalam setahun? Selama kau sabar dan tabah menjalaninya, berarti segitulah jumlah kabar gembira dari Tuhanmu. Cuman apa cara orang Islam ini kepada Allah? Tetap wa amma binikmati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Tuhanmu kau sebut, nikmatnya yang kau sebut. Jadi kalau ditanya apa kabar, nikmatnya dulu. Macam mana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Wak? Allah wa basyiril mu'minin. Nah, ada nggak wabasiri sabirin? Ada. Kabar gembirakan kepada orang mukmin, satu. Kabar gembirakan kepada orang yang sabar. Apakah aku punya jatah gembira di akhirat? Kalau memang punya, ada sabarmu ketika Tuhan mau memberimu masalah. Ada ketenanganmu ketika Tuhanmu menimpakan satu perkara yang membuat kau tidak nyaman, tapi kau tetap standar beribadah kepada Allah. Ada apa tidak? Kalau ada, berarti kau punya simpanan gembira. Makanya kalau kita baca dalam kitab Uqudul Lujain, apa itu disebut di situ? Induk dosa yang paling besar, induk dosa yang paling besar, la yalqallah subhanahu wa ta'ala ahadun bizambin azam, adalah ketika kita meninggal, keluarga yang kita tinggalkan dalam keadaan nggak ngerti agama. Itu induk yang dosa yang paling besar. Jadi kalau bapak ngaji, bapak menyelamatkan orang tua bapak dari meninggal membawa dosa besar. Alhamdulillah, orang tua bapak yang ikut ngaji itu, bapak yang ikut ngaji, orang tua bapak selamat. Tinggal lagi ketika bapak meninggal, apakah anak ini nanti mau menyelamatkan bapak? Hati-hati itu. Maka Nabi mengatakan bayi ini kalau lahir, agamanya ditentukan oleh kedua ayahnya, emak ayahnya. Nanti begitu dia dewasa, ditentukan oleh temannya. Hati-hati itu.
Maka carilah teman yang bisa menjalankan watawa, ya, saubil hak, watawa saubis sabri. Siapa teman hakikimu yang ketika kau salah dia berani menegurmu? Zikir dalam hati. Kalau mau zikir, zikir dalam hati, sehingga orang nggak tahu. Kalau mau berzikir kepada Allah, yang mulut di saat sendiri. Itu adabnya. Ya. Saat gini kalau ingin zikir, zikir yang bukan bentuknya zikir bahan. Misalnya apa? Allah Allah. Orang nggak tahu. Tapi kalau mulut begini orang tahu. Dua nanti masuknya. Bisa jadi nanti ujub, kalau tidak ujub ria, habis itu. Gitu. Jangan, bahaya nanti. Nah, bahayanya nggak sekarang lagi khusyuknya, lagi nyimpan zikir. Di saat nanti satu saat kena masalah, di situ nanti datang ujub, terjual semua, habis. Makanya Allah bagi zikir sir dengan zikir jahar. Kapan jahar itu? Kapan sir yang orang lain tak tahu. Padahal Al-Quran udah bilang, jangan kau dahului Allah dan Rasulnya dalam menetapkan satu hukum. Kan begitu. Wahabi, ya, kualat terhadap Allah lagi. Apa dia bilang? Ya, kalau mau ziarah, jangan dikhusus-khususkan waktunya. Kata siapa itu? Wahabi. Kalimat jangan dikhususkan waktunya itu di hadis mana adanya? Di riwayat siapa? Di surat apa dalam Quran? Tak ada. Orang terjerat, ya, seolah-olah menyalahi agama, bukan dari agama. Dari mana Wahabi-Wahabi ini menuding orang yang ziarah menjelang Ramadan dan habis Lebaran? Dari hadis? Tidak. Lu malaikat maut kalau mencabut nyawa manusia, datangnya seperti bentuk manusia. Manusia ini kuat apa lemah? Lemah. Maka Namrud sebelum ditarik nyawanya dilemahkan, bikin sakit. Firaun sebelum ditarik nyawanya ditenggelamkan. Pas narik nyawa Nabi Musa, datang seperti manusia, ditumbukkan Nabi Musa. Nabi Musa numbuk malaikat maut, tercongkel biji matanya sebelah. Maka dibawa malaikat maut lah matanya ini. Ya Allah, ya Tuhanku, hambamu Musa numbuk aku, tercongkel biji mataku ini sebelah. Kau pun datang nyabut nyawa orang, bentuknya kayak orang, ya ditumbuk orang lah. Ke depan jangan kayak orang lagi. Kau tunjukkan wujudmu yang asli. Allah berikan 4 wajah pada malaikat maut. Nabi Ibrahim pernah melihat wajahnya itu. Wah, Ustaz ni kombur ni. Oh enggak, kita baca di hadis kok. Allah berikan 4 wajah pada malaikat maut. Nabi Ibrahim pernah melihat wajahnya itu. Wah, Ustaz ni kombur ni. Oh enggak, kita baca di hadis kok. Apa kata Nabi Ibrahim? Kau kalau apa namanya nyabut nyawa orang macam mana? Ya tergantung orangnya. Karena wajah malaikat maut banyak, ada 4. Kalau orangnya baik pakai wajah yang ini. Kalau orangnya jelek bagaimana? Pakai wajah yang lain. Boleh kau tunjukkan yang jelek itu? Boleh, tapi minta izin dulu sama Allah. Minta izin dikasih Allah. Pejamkan matamu Ibrahim, pejam. Begitu pejam kau buka, dilihatnya lah wajah malaikat maut ni, seram kali. Menangis Ibrahim, ya Allah Tuhanku, andaikan ke aku ini ahli maksiat, kau jatahkan aku masuk neraka. Enggak usah masuk neraka, balasannya ya Allah. Lihat wajah malaikat maut ini aja udah cukup balasan maksiat yang kukerjakan. Luar biasa. Coba tunjukkan wajah yang baik. Pejam mata, pejam. Begitu dilihat, ya Allah, ya Tuhanku, andaikan balasanku sorga. Enggak payah sorga balasannya, melihat wajah yang ini aja udah cukup. Makanya orang meninggal walaupun sakit takdirnya tak terasa oleh karena lalai melihat indahnya wajah malaikat maut. Tentang apa yang dikatakan Nabi, pertama, kalau kau punya masalah, kata Nabi, kau ajukan kepadaku. Itu hadis ditulis oleh Ismail Haqqi dalam tafsirnya pada surat Al-Baqarah. Kalau kau punya masalah, kau ajukan kepadaku. Itu kata Nabi. Yang kedua, ada orang meninggal anaknya, lalu dia sedih karena anaknya meninggal masih kecil. Lalu Nabi berkata, siapa yang meninggal anaknya pula yang masih kecil,
Nanti di akhirat anaknya itu datang nolongnya. Sahabat bertanya, bagaimana kalau anaknya cuma satu yang meninggal? Maka kata Nabi, ya satu pun dapat juga itu pertolongannya. Ya Rasulullah, bagaimana kalau nggak ada anak yang meninggal? Nggak ada anak yang meninggal. Maka kata Nabi, akulah anaknya. Akulah nanti yang datang memberikan syafaat untuk Dulu waktu Allah menciptakan roh kita ini sebaya semua ini. Roh atuk kita, wak kita semuanya sebaya. Sehingga malaikat melihat dunia yang kecil dan stok roh banyak kali, malaikat tanya kepada Allah, apa muat dunia ini? Karena nengok roh begitu banyak. Ya muat, karena hidup tidak sezaman. Rohnya sebaya, tapi di antara roh ada yang jadi roh atuk, berarti roh belum cucu. Ada roh muyang, begitulah. Hidupnya tidak sezaman. Roh pada saat itu tidak mengenal siapa-siapa. Yang dia kenal hanya Allah. Dia mengenal dua wujud. Wujud roh itu sendiri dan wujud Tuhan. Pada saat itu roh sudah bersyahadat. Dia tahu bahwa Allah adalah Tuhan, dirinya hamba. Roh pada saat itu tidak mengenal siapa-siapa. Yang dia kenal hanya Allah. Dia mengenal dua wujud. Wujud roh itu sendiri dan wujud Tuhan. Pada saat itu roh sudah bersyahadat. Dia tahu bahwa Allah adalah Tuhan, dirinya hamba. Maka ketika roh ini dititipkan kepada janin dalam perut emaknya, Allah tanya kesetiaan roh itu. Alastu bi rabbikum, wahai roh, bukankah aku Tuhanmu? Di situ janin ingin menjawab tapi tak bisa karena bibir belum terbelah. Allah tanya kali yang kedua, bukankah aku Tuhanmu? Roh ingin menjawab, tak bisa. Allah tanya kali yang ketiga, hei roh, alastu bi rabbikum. Disitulah bayi itu berteriak, terbelah bibirnya. Maka huruf yang pertama kali dicetuskan oleh manusia adalah ba, bala, syahidna. Maka Allah jadikan walaupun huruf Arab itu awalnya alif, tetapi pembuka Quran itu adalah ba. Bismillahirrahmanirrahim. Ba.